wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, puji syukur milik Allah, salawat dan salam tetap tertuju kepada panutan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, pada keluarga, sahabat, dan semoga kita diakui sebagai umat beliau. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ang Supriyatna, saya mahasiswa STI Dr. KHZ Muntakin Purwakarta, program studi komunikasi dan penyiaran Islam semester 2. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2 mata kuliah teori-teori komunikasi dosen pengampu Bapak Rahendi. Baik, langsung saja. Ini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab untuk dalam tugas UAS ini. Yang pertama, penjelasan tentang teori uses and gratification atau teori penggunaan dan kepuasan. Sedikit penjelasan bahwa teori uses and gratification tersebut adalah sebuah teori komunikasi yang mempelajari alasan mengapa dan bagaimana orang secara aktif mencari media tertentu untuk memenuhi kebutuhan spesifik mereka. Teori ini menekankan bahwa audiens bukanlah konsumen pasif, melainkan individu yang aktif dan memilih media sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Ini dapat diambil dari kesimpulan bahwa teori ini hanya menjelaskan bagaimana seseorang menggunakan media sosial sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan keinginannya untuk mencapai kepuasan. Contohnya, ada seseorang yang suka berita olahraga, maka orang itu akan berfokus mencari media yang memberitakan tentang seputar olahraga. Atau contoh lain, misalkan seseorang itu hobi atau suka dengan dunia politik, maka orang itu akan mencari media yang berkaitan dengan dunia perpolitikan. Kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya ada teori framing. Teori framing penjelasannya adalah teori komunikasi yang menjelaskan bagaimana media membentuk dan menyajikan informasi kepada audiens, yang pada gilirannya mempengaruhi cara audiens memahami dan menafsirkan informasi tersebut. Teori ini berfokus pada cara suatu isu atau peristiwa diberi bingkai atau frame oleh media yang bisa membentuk persepsi, sikap, dan interpretasi publik terhadap isu tersebut. Nah, di dalam teori framing ini ada beberapa dampak. Yang pertama, itu dapat membentuk opini publik, mempengaruhi kebijakan, membatasi perspektif. Jadi di dalam teori framing ini kurang lebih media itu memberitakan satu sudut atau satu pandangan tertentu, tidak secara utuh. Misalkan ada satu kasus, nah media itu memberitakan tidak seluruhnya kasus itu diberitakan, akan tetapi diambil frame mana nih yang akan diangkat. Itu biasanya sesuai dengan kepentingan, dan hal tersebut dampaknya itu dapat menggiring opini publik. Contoh misalkan di dalam ceramah, misalnya ceramah yang berdurasi sekian menit atau sekian jam. Nah, dengan kepentingan media untuk membentuk atau membangun opini publik, maka diambillah potongan dari ceramah tersebut dan diangkat serta diberitakan. Nah, hal tersebut itu akan membentuk opini publik yang tidak sesuai dengan isi keseluruhan dari isu atau kasus yang ada atau ceramah yang disampaikan oleh Ustaz. Mungkin kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya ini ada teori kultivasi. Teori kultivasi penjelasannya adalah teori dalam bidang komunikasi massa yang dikembangkan oleh Jos Benar pada tahun 1960-an dan awal 1970-an. Teori ini berfokus pada dampak jangka panjang dari media, khususnya televisi, terhadap persepsi dan keyakinan audiens tentang realitas sosial. Inti dari teori ini adalah bahwa paparan yang konsisten terhadap representasi tertentu dalam media dapat membentuk dan membudayakan cara orang melihat dunia nyata. Penjelasannya kurang lebih adalah ini berita yang diulang-ulang sehingga dengan pengulangan tersebut membentuk opini dari audiens atau pendengar atau pembaca berita.
Nah, ini jangkanya itu tidak jangka pendek tapi jangka panjang. Misal pada kasus COVID, awal mulanya kebanyakan orang tidak percaya dengan isu atau virus yang menyebar tersebut. Tapi karena seiring dengan seringnya media memberitakan, itu membentuk opini masyarakat menjadi percaya dengan kasus tersebut. Jadi intinya bahwa teori ini adalah teori yang diulang-ulang, yang secara konsisten, sehingga membentuk opini masyarakat, sehingga menjadi yang awalnya tidak percaya menjadi percaya. Dan selanjutnya ada teori dua tahap atau teori two step flow theory. Nah, teori ini adalah sebuah konsep dalam komunikasi massa yang menjelaskan bagaimana informasi dari media massa menyebar ke masyarakat melalui dua tahap. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Paul Lazarsfeld, Bernard Danielson, dan Hazel Gaudet dalam studi mereka tentang pemilu di Amerika Serikat pada tahun 1944. Teori ini kurang lebih penjelasannya adalah bahwa informasi yang disampaikan itu tidak langsung kepada masyarakat, tetapi ada pihak yang menjadi perantara untuk menyampaikan pemberitaan atau isu atau informasi yang akan disampaikan. Biasanya teori ini digunakan di dalam perusahaan atau di dalam sebuah organisasi. Contohnya, pimpinan memberikan instruksi kepada bawahan. Nah, hal tersebut biasanya pemimpin atau pimpinan tersebut memberikan informasi atau berita dulu atau aturan dulu kepada orang yang dipercayanya untuk selanjutnya disampaikan lagi kepada karyawan. Begitupun di dalam organisasi, pemimpin organisasi tidak langsung memberikan instruksi kepada anggotanya, tetapi memberikan dulu instruksi, diinformasikan kepada pengurus-pengurusnya, dan selanjutnya pengurusnya untuk menyampaikan lagi informasi kepada anggotanya. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan tentang teori dua tahap. Nah, selanjutnya yaitu teori spiral of silence. Teori ini adalah teori komunikasi yang dikemukakan oleh Elizabeth Noelle Neumann pada tahun 1974. Teori ini menjelaskan bagaimana opini publik terbentuk dan bagaimana individu cenderung menyembunyikan pendapat mereka jika mereka merasa pandangan tersebut bertentangan dengan opini mayoritas. Menurut teori ini, rasa takut terhadap isolasi sosial adalah pendorong utama yang membuat orang enggan menyuarakan pandangan yang berbeda dari opini dominan. Penjelasannya kurang lebih bahwa teori spiral of silence ini adalah pendapat minoritas terhadap satu isu yang berkembang, atau pendapat seseorang yang tidak sepaham dengan mayoritas pendapat orang tentang terhadap isu yang berkembang. Contoh di dalam prakteknya, misal kasus yang sekarang viral itu tentang kasus Pina Cirebon. Nah, bagi sebagian orang banyak yang membenarkan atau mengiyakan terhadap berita kasus tersebut, tapi ada sebagian minoritas yang justru tidak meyakini atau tidak mempercayai isu tersebut. Nah, sebagai orang yang minoritas ini, mereka tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan pendapatnya karena ada ketakutan mereka terisolir atau terisolasi dengan mayoritas pendapat yang ada, sehingga pendapatnya lebih cenderung dipendam sendiri. Atau misalkan dalam kasus yang lain, yaitu kasus COVID-19 beberapa tahun ke belakang, ada sebagian orang yang tidak meyakini terhadap kasus tersebut. Nah, sebagian orang ini tidak ada keberanian untuk menyampaikan pendapatnya karena takut pendapat mereka itu menjadi bumerang, sehingga mereka dikucilkan dengan adanya atau dengan banyaknya masyarakat yang meyakini terhadap kasus tersebut. Kurang lebih seperti itu. Mungkin itu aja sih penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan harapan dengan pemahaman yang sederhana ini bisa memberikan pencerahan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.